Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bob Merdeka, pengusaha pemilik brand keripik pedas Maici yang juga menjadi seorang peringkat kehormatan Bronze Lion di bisnis MLM Games. Nah, di video kali ini saya bakal berbagi tentang cara sukses di bisnis MLM, karena dengan beberapa video sebelum-sebelumnya banyak yang bertanya gimana sih cara sukses di bisnis MLM. Sebenarnya cara sukses di bisnis MLM ini kalau dijabarkan banyak sekali ya materi-materinya, tapi mungkin saya bakal buka dengan yang paling dasar banget adalah teman-teman harus memiliki impian yang kuat. Tentu saja impian saja tidak cukup, tapi impian dan sikap yang kuat. Jadi dream plus attitude. Jadi ya itu ya, bahasa Inggrisnya itu ya, dream dan plus attitude. Jadi impian dan sikap yang kuat. Nah, jadi intinya kita harus berani bermimpi lah ya. Itu kunci pertamanya, karena di bisnis MLM ini justru nah, teman-teman bisa lihat di video-video saya yang saya bagikan, semuanya adalah ilmu-ilmu basic, ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu yang harus diterapkan. Jadi bukan sebuah ilmu yang theoretical, bukan teoritis, tapi semuanya adalah sesuatu yang harus dipraktekin, praktikum. Jadi bisnis MLM ini kalau bisa dibilang ilmunya tuh banyak psikologi terapan. Jadi semakin Anda sering melakukan, semakin jago Anda, semakin ahli Anda, semakin sukses bisnis Anda. Nah, untuk teman-teman punya kekuatan untuk melakukan secara konsisten, melakukan berulang-ulang, menerapkan apa yang diajarkan berulang-ulang, itu butuh ketahanan mental, butuh kesiapan sikap ya, berarti ya, yang tadi saya bilang ya, mental atau sikap. Jadi Anda butuh itu. Nah, itu semua bakal lumpuh, bakal gak kuat kalau Anda gak punya impian, Anda gak punya dream. Nah, itulah kenapa mungkin banyak orang yang, kalau di video sebelumnya saya pernah bilang orang MLM tuh banyak jual-jual impian, jual-jual mimpi. Padahal sebenarnya teman-teman, segala sesuatu di dunia ini, segala pencapaian apapun di dunia ini, itu pasti ada seseorang yang pernah memimpikan hal tersebut. Karena segala sesuatu itu diciptakan dua kali. Ini rumah saya nih, kan nggak tiba-tiba jreng jadi gitu, nggak. Tapi pasti ada rancang bangunnya, ada desainnya, ada blueprintnya. Nah, rumah aja perlu didesain dulu, perlu dirancang dulu. Bagaimana dengan masa depan Anda? Bagaimana dengan kehidupan Anda? Masa nggak dirancang sih? Nah, apa rancangan tentang masa depan tersebut adalah dream, adalah impian. Dan itu penting teman-teman, bahkan bukan saja di bisnis MLM, di segala bidang lah, di segala profesi. Bahkan kalau saya sih sering banget terinspirasi sama kisahnya Thomas Alva Edison ya. Beliau orang yang paling luar biasa lah menurut saya kalau bicara tentang dream. Suksesi beliau tuh luar biasa lah ya, karena bukan sekedar bola lampu yang beliau temukan, tapi banyak sekali penemuan-penemuan yang berjasa untuk umat manusia, untuk mankind ya. Ya, salah satunya bola lampu. Tahukah teman-teman, Thomas Alva Edison itu menemukan bola lampu dengan 10.000 kali eksperimen. Di beberapa buku ada yang bilang 1.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000. Anggaplah 1.000 juga tetap aja capek. Anda bayangkan 1.000 kali eksperimen. Kalau orang kayak kita nih ya, orang warga 62, warga Indonesia, udah nggak akan kuat lah. Percobaan ke 20 aja, udahlah, nggak mungkin lah. Udahlah, beres lah gitu. Ini bayangkan ribuan kali. Andai bener 10.000 sekalipun ya, jangan 10.000 aja udah gempor teman-teman ya. Ini 1.000 kali percobaan, 10.000 kali percobaan. Karena apa? Karena dia punya impian, punya dream akan malam yang terang benderang. Jadi dia punya dream bagaimana caranya malam itu bisa terang. Di zaman 100-150 tahun yang lalu, ketika tidak ada bola lampu, dan dia bisa ciptakan itu, dan sekarang kita bisa menikmati dari impian seorang Thomas Alva Edison. Nah, mungkin kita nggak perlu sampai 10.000 kali percobaan, mungkin kita nggak perlu sampai ribuan kali gagal untuk akhirnya menemukan apa yang kita harapkan, akhirnya untuk menemukan impian kita, untuk sampai ke impian kita. Tapi yang paling penting adalah Anda miliki dulu impiannya. Nah, mungkin tapi saya nggak tahu nih impian tuh apa gitu, impian teman-teman apa.
belum jelas gitu masa depan tuh seperti apa. Sekarang juga galau, apalagi dengan di tengah pandemi virus corona ini, teman-teman makin santuy, makin rebahan. Di satu sisi itu berbahaya karena kita nggak mikirin masa depan. Nah, yang bisa kita sarankan, yang saya bisa bagikan, kalau teman-teman untuk mendapatkan impiannya, core desire-nya, hasrat yang paling terdalam tertingginya, coba dari sekarang, setelah dari nonton video ini, Anda bikin 100 daftar keinginan, apapun, random. Pengen apapun, pengen ganti HP, pengen ganti iPhone lah, pengen punya kamera mirrorless, apalagi. Mungkin hal-hal yang kecil, ya dari hal yang terkecil ke yang terbesar, atau gak perlu jauh-jauh lah, saya pengen bisa makan enak, saya pengen apalagi, ya pokoknya mungkin bikin 100 daftar keinginan. Nanti dari 100 daftar keinginan itu, prioritaskan dari yang segera harus terwujud sampai yang nanti gitu. Mungkin ini mah kayaknya 5 tahun lagi, ini kayaknya 10 tahun lagi, ini mah kayaknya belum jelas lah. Tapi yang mungkin besok gue harus besok harus kejadian gitu. Nanti lama-kelamaan Anda punya prioritas yang bakal segera terwujud. Nah, kuncinya adalah detail, ya, secara rinci, bisa diukur, dan ada batas waktu. Nah, ini yang membuat impian makin greget. Ya, jadi detail. Contoh, iPhone apa? iPhone yang baru kah? iPhone 11? Warnanya seperti apa? Harganya berapa? Anda bahkan sudah tahu bakal beli kemana. Ya, kalau misalkan Anda punya impian tentang mobil nih, ya ini kalau mobil paling gampang karena saya punya pengalaman pribadi. Ya, nanti saya bakal cerita. Mobil warnanya apa, tipe apa, tahun berapa, mesinnya seperti apa, dealernya di mana, bahkan marketingnya di mana, Anda sudah tahu. Harganya berapa, Anda sudah tahu. Jadi nanti Anda bakal punya rentang waktu, Anda mau ngejar berapa dengan penghasilan sekarang. Kalau Anda belum punya penghasilan segitu, Anda bakal punya penghasilan segitu kapan, dan akhirnya sampai di dream Anda kapan. Nah, itu impian ya. Jadi harus dirancang, teman-teman. Masa depan itu bukan sesuatu yang tiba-tiba sukses, nggak ada. Semua orang sukses, semua orang kaya di dunia ini, mau di profesi apapun, terutama di bisnis MLM, mutlak teman-teman harus punya impian yang jelas. Anda mau ngerjain bisnis MLM, Anda mau hidup ini mau kemana, mau ngapain aja gitu. Dan semua orang yang punya impian itu rata-rata 80% yang mencapai impiannya adalah orang-orang yang memvisualisasikan dreamnya, yang memvisualisasikan impiannya dengan mereka bikin dream board, dream PowerPoint, apalagi dream book ya. Anda bikin dream book, Anda bisa carilah, googling manfaat dream book apa, dan berapa banyak orang yang akhirnya sampai ke level kesuksesan mereka yang mereka impikan. Itu 10 tahun sebelumnya mereka sudah bikin dream booknya, 20 tahun sebelumnya sudah bikin dream booknya, bahkan mereka benar-benar gunting gambar-gambarnya, dan ternyata benar-benar persis rumahnya, jam tangannya, mobilnya persis dengan apa yang mereka impikan, apa yang mereka tuliskan atau mereka simpan di dream book mereka. Jadi ini kekuatan tentang afirmasi. Jadi teman-teman jangan main-main dengan ini. Kalau Anda sudah dapatkan dream yang prioritas, sudah dapatkan dream yang melibatkan emosi, Anda tempel tahun berapa Anda mau itu ya, dan jangan main-main dengan impian Anda, karena impian Anda bakal terjadi, teman-teman ya. Karena ini sama seperti impian itu, kalau menurut saya sama seperti doa kita sama Allah, sama Tuhan yang Maha Kuasa ya. Saya pengen ini, dan Anda yakini gambarnya, Anda yakinin, Anda masukkan ke ulang-ulang di dalam pikiran Anda, akan terjadi ya, cepat atau lambat. Oke. Dan mungkin kalau Anda masih belum terbayang dream itu seperti apa yang bikin Anda kuat untuk menjalankan bisnis MLM dan profesi apapun di dunia ini, yaitu libatkan emosi. Anda bisa nangis karena gambar tersebut, Anda bisa punya rasa senang mungkin yang exciting luar biasa, atau mungkin Anda punya, lihat gambar itu Anda punya dendam yang positif ya, dendam di mana Anda mungkin terlalu banyak dihina sama lingkungan sekitar atau sama keluarga karena Anda ekonominya ngedrop, karena Anda nggak punya mobil, karena Anda nggak punya rumah dan sebagainya lah. Anda dihina mungkin, masih hari gini masih di pondok mertua indah dan sebagainya gitu. Nah, Anda punya dendam itu, Anda tempelkan Anda punya rumah, Anda tempelkan Anda punya mobil, tapi di satu sisi Anda kalau lihat itu, Anda benar-benar emosi, melibatkan emosi. Salah satu mitra kerja saya bahkan dreamnya sangat sederhana ya, pengen renovasi rumah karena rumahnya kebakaran, dan dia lihat batu bata ya. Dreamnya itu gimana caranya bisa beli batu bata gitu. Lihat batu bata itu sangat emosional. Dia berpikir berapa batu bata yang saya bisa
beli untuk renovasi rumah. Nah itu emosional ya. Atau ada yang juga rekan kerja saya tuh emosional sekali ketika dia melihat dreamnya mesin cuci. Mungkin buat Anda biasa saja ya, tapi buat dia mesin cuci itu membuat ibunya itu tidak perlu lagi cuci pakai tangan lagi, dan itu emosional. Nah saya nggak tahu ya apa yang emosional dengan Anda. Nah ini contoh aja, saya emosional sekali itu tahun 2005 saya pernah nonton film Italian Job ya, dimana ada Charlize Theron ya, terus ada Jason Statham ya, tau lah pastilah Italian Job. Nah di situ sebenarnya film Italian Job itu berbicara tentang brandingnya Mini Cooper ya, Mini Cooper yang baru. Dari semenjak itu saya kepincut sama mobil ini dan saya bilang saya harus punya mobil itu. Kejadian ya akhirnya akhirnya saya punya mobil Mini Cooper 8 tahun kemudian, setelah saya berkeluarga, setelah saya punya anak Langit ya. Setelah saya punya anak pertama namanya Langit, 8 tahun kemudian saya bikin dream booknya 2005. 8 tahun kemudian kejadian. Memang saya masih main-main dulu dengan dream saya ya, dalam artian saya nggak tuliskan tanggal waktunya, jadi pokoknya saya harus punya. Jadi akhirnya molor tuh, harusnya waktu itu 2005 saya bikin, harusnya bikin mungkin 2007 gitu ya, atau 2008 saya punya. Saya nggak tuliskan memang, ya jujur saja saya nggak tuliskan, tapi saya sudah taruh Mini Cooper itu saya harus punya ketika saya punya rumah, dan saya memang tidak ada batas waktunya waktu itu. Nah tapi semakin hari, ketika saya akhirnya menjalankan bisnis Maichi, saya punya Maichi, di 2010 saya bikin Maichi, saya mulai tuliskan saya harus punya Mini Cooper tahun 2012. Meleset, akhirnya kejadiannya 2013. Tapi saya punya dream book, saya pengen punya Mini Cooper itu sudah jauh dari tahun 2005. Punyanya 2013 dan benar-benar ngejalanin memvisualisasikan secara benarnya dan benar-benar punya batas waktunya, punya deadline-nya saya harus punya itu 2010 ya. 2010, 2012 saya pengen punyanya, 2013 kejadiannya. Dan teman-teman bisa perhatikan, saya bikin 2005, kejadian 2013, 8 tahun, karena saya masih main-main dan saya ngejarnya dari mulai benar-benar ngejar itu dari 2010 dan kejadiannya 2013, padahal pengennya 2012. Ketika mulai 2010 saya mulai bikin dream book-nya, saya yang bikin dream book aja masih meleset, apalagi kalau Anda nggak bikin dream book. Kebayang ya? Anda nggak merancang impian Anda apa, Anda pengen apa, tahun berapa, ya saya rasa Anda nggak akan dapat apa-apa karena Anda nggak merancang masa depan Anda nggak greget untuk menjalankan hidup Anda. Nah terutama di bisnis MLM ini modalnya kecil banget ya, kemudian banyak hal yang harus kita hadapin, penolakan lah, apalagi jaringan rontok, apalagi di tengah pandemi virus ini kita mau gimana presentasinya, harus lewat online, harus adaptasi dan sebagainya. Kalau impian Anda nggak kuat, Anda nggak akan kemana-mana. Jadi pastikan teman-teman memiliki impian yang kuat. Bahkan saya pribadi juga pengen upgrade Mini Cooper saya, ya pengen upgrade lagi, saya pengen punya dream lagi gitu ya, supaya tergerak. Bukan berarti kita maruk, enggak, bukan, tapi impian ini membuat kita bergerak lebih untuk menjadi manfaat buat lebih banyak orang. Jadi Anda nggak salah punya dream, pengen rumah yang besar, pengen ada kolam renangnya, pengen punya mobil mewah, nggak jadi masalah. Ya, di level-level tertentu Anda bakal sampai kok ya. Dan sebelum saya punya dream Mini Cooper dan saya pengen punya dream Mini Cooper, nah ini ya, yang ini ya, saya pengen upgrade jadi Clubman. Bahkan saya sudah, kalau ketemu saya foto, saya sudah tahu harus beli kemana, marketingnya nanyain terus ya. Jadi sudah sampai ke level itu, afirmasinya, visualisasinya sudah sangat kuat, sudah greget banget lah ini karena di tengah pandemi virus ini jadi beberapa terhambat, tapi juga saya tetap fokuskan dream saya, tetap jalanin. Balik lagi, sebelum saya Mini Cooper juga saya dream saya juga sederhana sekali. Pengen upgrade iPhone, dulu saya pengen beli iPhone 4 ya, kejadian. Terus saya pengen penghasilan naik dari yang 5 juta jadi 10 juta, 10 juta jadi 15 juta, 15 juta jadi 20 juta. Saya pengen beli motor Vespa ya, yang ringan-ringan dulu aja, jangan langsung jebret. Misalkan pengen Ferrari, ya nggak apa-apa, itu pun boleh, tapi step by step ya, yang tadi saya bilang, bikin 100 daftar keinginan, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tapi mulailah bermimpi dan beranilah bermimpi, jangan sampai Anda nggak berani. Ini salah satu terakhir saya bakal bagikan kisah sukses dari Jim Carrey ya, mungkin nggak nyambung dengan bisnis MLM, tapi ini inspiring sekali ya. Saya sangat terinspirasi sama Jim Carrey karena ini kisahnya benar-benar dia menerapkan apa yang
dibagikan sama orang-orang sukses, sama orang-orang di bisnis MLM yang bilang harus afirmasi, harus bikin dream book. Dia bener-bener bikin. Jauh sebelum dia menjadi aktor terkenal, ya, Jim Carrey ini itu stand up comedian, dan nggak langsung stand up comedian langsung berhasil, enggak. Dia melewati banyak fase sampai bahkan di masa lalunya dia itu terpuruk banget ekonominya, ya. Dia juga gagap, ya. Ngomongnya terlalu cepat, ya banyak lah kelemahannya, yang nggak akan ada yang sangka bahwa dia bakal jadi aktor terkenal kalau Anda ketemu sama dia 20 atau 30 tahun sebelum dia menjadi aktor terkenal. Dan setiap dia beres stand up comedian, beres dia acting dan gagal, dia selalu pergi ke sebuah bukit atau ke sebuah tempat, dan dia buka dompetnya. Di dalam dompetnya ada tulisan cek yang dia bikin, fake it until you make it gitu. Jadi dia palsukan sampai itu benar-benar kejadian. Dia bikin cek bohongan senilai 1 juta US dollar. Dan setiap dia beres stand up comedian, beres berusaha apapun lah di bidang komedi dan di bidang acting, dan lagi capek-capeknya, lagi lelah-lelahnya, dia buka dompet dan dia bilang, yes, saya dapat 1 juta US dollar, simpan lagi. Dan dia lakukan itu berulang-ulang sampai di satu masa akhirnya kejadian lah, dia dapatkan bayaran 1 juta US dollar pertamanya, kalau nggak salah di film The Mask atau di film Ace Ventura. Yang jelas dia dapat. Dan dia ketika dapatkan itu, ketika dia wawancara sama Oprah Winfrey, ada, kalau Anda googling pun ada ya, kisahnya. Dia bilang, saya sudah impikan itu sejak lama, jadi saya nggak kaget dengan akhirnya saya dibayar 1 juta US dollar, karena saya sudah impikan itu berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dan dia bilang, ya itulah kekuatan impian. Tapi ada satu hal yang Jim Carrey bilang, katanya, gak cukup dengan kekuatan impian, tapi Anda punya mimpi dan bekerja keraslah sampai orang lain bilang bahwa itu keberuntungan aja. Jadi banyak orang yang mungkin juga sampai di level sekarang saya nikmatin hidup yang saya dapatkan dari Maichi dan Tiens, banyak orang bahwa beruntung aja. Mereka nggak melihat saya nggak pernah kenal lelah untuk bekerja keras. Mereka nggak melihat bahwa saya bermimpi besar. Dan bahkan beberapa orang lingkungan dekat saya di awal, keluarga saya di awal bahkan bilang nggak mungkin kejadian Maichi bisa berhasil, keripik akhirnya jadi booming. Bahkan ketika saya mulai menjalankan bisnis MLM Tiens pun banyak orang yang juga, ngapain jalan MLM gitu, nggak jelas dan sebagainya. Saya sudah buktikan lagi, karena balik lagi, karena saya punya impian dan saya nggak pernah menyerah. Saya never give up on your dreams. Jadi pesan saya di video kali ini, cara sukses untuk di bisnis MLM dan bisnis apapun, di profesi apapun, beranilah bermimpi dan jangan pernah menyerah dengan impian Anda sampai orang lain bilang bahwa Anda adalah orang yang beruntung. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sukses untuk kita semua.